Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Ibrahim. Lalu dijelaskan oleh kabar yang beredar bahwa Habib Ibrahim Al-Habsyi negara Kandangan Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan belum ditemukan kapan beliau lahir. Yang pasti beliau lahir di kota para wali. Kota yang penuh berkah Allah. Kotanya ilmu dan banyak lagi keutamaan-keutamaan daerah ini. Dikatakan menurut beliau lahir di kota Seyun Hadral Maut dan bermarga Al-Habsyi salah satu marga-marga keturunan Ba'alawi yang tersebar di alam ini. Dikatakan juga bahwa beliau terlahir dari keluarga yang mulia dengan keberlimpahan ilmu dari ayah bernama Habib Umar Al-Habsyi membuat beliau sangat mencintai ilmu. Selain dengan belajar kepada ayah beliau sendiri, salah satu guru beliau adalah Yang Mulia Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pengarang kitab Maulid Simtud Durar. Selanjutnya dikatakan bahwa Al-Habib Ibrahim sendiri hafal Al-Quran dan lebih dari 12.000 matan hadis. Kedatangan beliau ke Indonesia sendiri adalah melaksanakan tugas yang diberikan gurunya, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sohibul Maulid, yang mempunyai banyak murid yang tersebar di seluruh dunia. Dan beliau datang ke Indonesia bersama 3 orang murid Habib Ali lainnya. Selain itu dikatakan bahwa beliau pergi ke Indonesia bersama anak tercinta yang bernama Habib Muhammad Al-Habsyi. Dan meninggalkan seorang saudara di Hadral Maut bernama Habib Musa bin Umar Al-Habsyi. Ketika pertama kali menginjakkan kaki pertama kali adalah di Ampel, Surabaya. Kemudian beliau menetap di Banjarmasin dan Martapura dan terakhir menetap di Negara. Hingga akhir hayat beliau, dikatakan bahwa tempat beliau mengajarkan ilmu adalah masjid dan untuk itu beliau menyumbangkan sebagian hartanya untuk pembangunan masjid tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa pelajaran yang beliau sampaikan adalah pelajaran tasawuf. Konon disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ada kejadian yang sangat mengherankan ketika tengah melaksanakan pembangunan masjid. Pada awalnya Masjid Jami yang kini berada di Desa Sungai Mandala dibangun di Desa Tambak Bitin, satu desa yang terletak di seberang Sungai Mandala. Lalu pada suatu ketika terjadi angin ribut yang terjadi selama 3 hari 3 malam. Angin ribut tersebut menerbangkan puncak Masjid Jami yang terletak di Desa Tambak Bitin ke Desa Sungai Mandala. Kemudian puncak masjid tersebut dikembalikan ke Desa Tambak Bitin. Namun ketika dikembalikan ke tempatnya semula terjadi lagi angin ribut yang menerbangkan puncak masjid itu dan hal tersebut berlangsung selama 3 kali. Dengan adanya kejadian tersebut akhirnya Habib Ibrahim Al-Habsyi bersama masyarakat setempat sepakat untuk memindahkan pembangunan masjid di Desa Sungai Mandala. Untuk pembangunan masjid tersebut diperlukan kayu besar dan tinggi. Lalu oleh masyarakat bersama-sama mencari kayu tersebut namun sekian lama kayu yang diperlukan belum juga ditemukan. Akhirnya mereka melaporkan hal tersebut kepada Habib Ibrahim Al-Habsyi. Setelah mendapatkan laporan masyarakat tersebut akhirnya beliau melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Setelah beliau selesai sholat beliau memberitahukan masyarakat bahwa besok hari pada jam 11 akan tiba 4 kayu besar dan tinggi. Memang benar apa yang dikatakan beliau pada keesokan harinya tepat jam 11 siang terlihat 4 batang kayu yang besar dan tinggi hanyut mengapung di Sungai Mandala. Untuk menaikkan kayu yang besar dan panjang tersebut tidak ada seorang pun yang sanggup. Maka dengan diikatkan tali oleh Habib Ibrahim dan dengan bertawakal kepada Allah kayu tersebut naik ke darat dengan tangan beliau sendiri. Selanjutnya dikatakan bahwa kejadian lain yang sangat mengherankan adalah ketika akan mendirikan tiang guru masjid yang besar dan panjang tersebut. Beliau meminta agar disediakan kayu gaharu atau cendana untuk ditaburkan di perapian. Namun ketika itu tak seorang pun mempunyainya.
Kemudian beliau mengumpulkan sisa potongan kayu-kayu kecil dan dimasukkan di perapian. Subhanallah, dari perapian tersebut keluar bau harum kayu gaharu. Dan kemudian dengan tangan beliau sendiri membetulkan letak tiang masjid tersebut. Lalu untuk pembangunan masjid itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Maka beliau bersama masyarakat kemudian memohon sumbangan dari rumah ke rumah. Lalu beberapa anggota masyarakat yang tidak berpunya juga didatangi beliau dan dengan jujur mereka mengatakan bahwa mereka tidak punya uang. Namun dengan tersenyum Habib mengatakan bahwa uangnya ada di tempat anu. Dan setelah diperiksa tempat yang ditunjukkan oleh beliau ternyata di sana memang ada uang. Dan uang tersebut langsung diserahkan semuanya untuk pembangunan masjid. Demikianlah beberapa usaha Habib untuk membangun masjid tempat penyebaran ajaran agama Islam. Selanjutnya kabar yang beredar lainnya menyebutkan bahwa pernah suatu ketika beliau pergi ke Banjarmasin. Dan kendaraan yang beliau tumpangi mogok di jalan karena kehabisan bahan bakar. Oleh beliau diperintahkan untuk mengisi bahan bakar tersebut dengan air. Anehnya kendaraan tersebut dapat melanjutkan perjalanan sampai ke tujuan. Selanjutnya dikatakan bahwa beliau pernah menyuguhkan tamunya dengan teko kecil. Padahal waktu itu tamunya banyak sekali tapi anehnya lagi dari teko kecil tersebut keluar air yang banyak sekali dan mencukupi semua tamu. Selanjutnya dikatakan bahwa menjelang kembalinya beliau ke pangkuan ilahi. Beliau pulang ke Hadral Maut dengan keinginan menghabiskan usia dan bermakam di sana. Namun sesampainya beliau di sana ternyata tanpa sengaja beliau membawa pena milik panitia pembangunan masjid. Demi mengetahui bahwa beliau tanpa sengaja membawa pena milik orang lain, beliau kemudian kembali ke negara untuk mengembalikan pena milik panitia masjid tersebut. Dengan kedatangan beliau inilah merupakan terakhir kali masyarakat bertemu beliau. Karena beliau berpulang ke Rahmatullah pada hari Jumat tanggal 14 Syafar 1354 Hijriah. Sebelum sholat Jumat dilaksanakan beliau memberikan tugas kepada orang-orang tertentu untuk memandikan beliau. Tidak lama setelah sholat Jumat beliau berpulang ke Rahmatullah seperti yang telah beliau sampaikan kepada keluarga beliau. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar.